Hai semuanya, kenalin aku Tiara. Sesuai dengan judul, kali ini aku mau bikin video tentang my acne story. Aku mau cerita tentang pengalaman aku, gimana aku berjuang dalam menyembuhkan jerawat. Oke, sebelumnya penyebab dari jerawat aku itu disebabkan karena penggunaan skincare yang mengandung merkuri. Aku nggak perlu nyebutin ya merek skincarenya apa, karena untuk menjaga kode etik. Tapi aku mau sharing biar kalian lebih berhati-hati dalam memilih skincare. Karena waktu itu aku minim literasi, jadi ya pakai aja gitu tanpa rasa bersalah sama kulit. Terus semakin lama aku kan semakin dewasa ya, dan semakin selektif dan semakin perbanyak literasi terkait dengan skincare. Di situ aku mencoba buat cari tahu nih skincare yang aku pakai itu dia kandungannya bahaya apa enggak, karena waktu itu lagi digembor-gemborkan adanya skincare yang mengandung merkuri. Padahal ya skincarenya itu dia ada tertera nomor BPOM-nya, tapi setelah aku cek ternyata nomor BPOM-nya itu nggak ada alias palsu. Bayangin, aku dibegoin selama 3 tahun loh, dan aku pakai skincare bermerkuri itu di muka aku selama 3 tahun. Bisa kalian bayangin gimana hancurnya muka aku setelah pemakaiannya. Terus setelah aku tahu kalau krim yang aku pakai itu berbahaya, langsung aku stop pada saat itu juga. Aku stop semuanya, krim pagi, krim malam, serum, facial washnya, semuanya aku stop. Dan aku bener-bener trauma banget ya di situ. Karena ternyata selama ini aku menzolimi diri aku sendiri dengan menggunakan skincare abal-abal gitu. Sesuai dengan dugaan, seminggu setelah aku berhenti pakai skincarenya itu nggak ada reaksi apa-apa. Tapi ketika aku masuk pada minggu ketiga, mulai tuh muncullah beruntusan, banyak banget semuka, rata gitu. Terus beruntusannya itu tadi tuh berubah jadi kayak ada nanahnya gitu loh teman-teman. Semakin lama semakin aku diemin, beruntusannya tadi itu menjadi jerawat, dan itu rata di bagian pipi kanan kiriku, banyak banget. Padahal waktu itu aku lagi masuk kuliah ya, kebetulan aku juga aktivis organisasi. Kalian tau lah ya, kalau aktivis organisasi itu kan banyak banget kegiatan dan mengharuskan kita untuk bertemu dengan banyak orang. Karena aku saking malunya kali ya, aku pakai masker. Jadi sebelum adanya covid aku udah pakai masker duluan. Karena jerawat aku semakin banyak, mulailah tuh banyak pertanyaan dari teman-teman aku, "Tir, muka kamu kok jadi jerawatan kayak gitu sih?" Keluarga aku juga nih pada bilang, "Adek, kok mukanya sekarang jerawatan gitu?" Terus aku harus jawab gimana? Waktu itu aku coba segala cara buat nyembuhin wajah aku, nyembuhin jerawat aku, dari mulai menggunakan skincare yang dijual bebas di pasaran sampai ke dokter SPKK ya. Tapi karena waktu itu aku anak kuliahan dengan uang jajan pas-pasan, jadi aku nggak bisa lanjutin buat terus konsul ke dokter SPKK karena menurut aku costly banget, mahal banget. Terus aku coba deh tuh pakai bahan alami gitu kan, kayak jeruk, timun, tomat gitu. Jeruk nipis itu aku templokin langsung ke muka aku, karena waktu itu aku juga bego banget ya. Yang namanya jeruk nipis itu kan dia asam ya kan, dan kulitku tuh kan lagi jerawatan, lagi sensitif. Aku gosok-gosok pakai jeruk nipis, dan setelahnya hari kemudian wajah aku jadi merah-merah, jerawatnya itu semakin meradang, pokoknya parah banget. Jadi saranku buat teman-teman yang nyembuhin jerawat dengan bahan alami, hati-hati karena nggak semua kulit itu bisa mentoleransi kandungan dari bahan-bahan itu. Sampai suatu ketika aku mulai berdamai dengan diri sendiri, karena waktu itu aku jerawatan sudah hampir 2 tahun. Jadi aku udah bosan banget sama jerawat, udah coba obat jerawat ini itu nggak ada yang sembuh, pakai treatment di klinik kecantikan tuh juga nggak ada efek yang signifikan gitu. Sampai suatu ketika aku mulai rajin membaca jurnal-jurnal ilmiah. Di situ aku nyari literasi tentang jerawat, dan aku menemukan terkait dengan efektivitas dari zat retinoid untuk menyembuhkan jerawat. Terus aku cari tahu tuh manfaat dari retinoid itu apa sih, dan ternyata zat ini nih mampu mengatasi jerawat, menyembuhkan jerawat sekaligus anti aging. Bayangin, bagus banget, ada ya obat kayak gitu kan. Dan aku cari-cari di apotek Kimia Farma, waktu itu nyari obat jerawat yang punya kandungan tretinoin gitu kan. Terus aku dikasih lah Vitasit ini sama mbak-mbak apotekernya. Dan Vitasit ini dia adalah merek dagangnya. Bentuknya kayak gini ya. Dan ini nih presentasinya ada 3 macam, ada yang 0,025%, ada yang 0,05%, dan ada yang
0,1% yang paling tinggi. Dan ternyata di sini ada logo K warna merah kayak gini, yang artinya ini obat keras dan harus dengan resep dokter. Nah, ini ada kertas petunjuknya. Terus nah kayak gini nih produknya. Nah, karena ini harus dengan resep dokter, tapi karena waktu itu aku udah give up banget sama muka aku, udah semuanya aku templokin ke muka dan gak ngefek. Akhirnya aku nekat buat pakai Vitasit ini tanpa konsultasi dengan dokter. Please jangan dicontoh karena ini gak baik. Aku memutusin buat beli yang 0,025% ini, harganya 32.000. Nah, kalian bisa cek di apotek. Dan waktu itu aku nemuin sebuah blog yang review obat Vitasit ini. Namanya siapa ya, aku lupa. Nah, ternyata dia efek sampingnya bisa bikin kulit kita jadi memerah, gatel-gatel, panas, terkelupas, dan juga kering gitu. Nah, Vitasit ini nih, dia itu cara kerjanya maksa kulit kita buat meregenerasi lebih cepat dari biasanya. Jadi lapisan kulit yang di dalam itu dia bakal cepet naik. Nah, otomatis jerawat yang cikal bakal jerawat yang tadinya masih mendem di dalam itu bakal keluar semua, yang biasa disebut purging. Selama penggunaan Vitasit ini wajib banget pakai sunscreen dan moisturizer. Kenapa? Karena kalau kalian nggak pakai sunscreen pada siang hari, itu mukanya bakal merah kayak kepiting rebus, dan juga karena dia kering, so kita butuh moisturizer buat tetap menjaga kulit muka kita tetap lembab gitu. Sesuai dengan dugaan, aku purging parah waktu pakai Vitasit itu. Di bulan pertama itu biasa aja ya purgingnya. Memasuki bulan kedua itu purgingnya parah banget. Jadi jerawat aku yang tadinya mendem di dalam itu jadi keluar semua. Sampai-sampai muka aku itu rata jerawatnya. Pipi kanan kiri tuh udah nggak ada space lah buat kulit normal gitu. Karena purgingnya yang luar biasa ini, banyak orang yang mutusin buat nggak berani pakai Vitasit. Tapi nggak semua orang purging ternyata. Ada juga teman aku yang nyoba buat pakai Vitasit dan dia nggak purging. Jadi tergantung dari kulitnya masing-masing ya. Kalau dirasa kulit kalian di dalam itu kayak ada jerawat yang masih mendem, itu dia pasti bakal purging. Beda kalau misal dari dalam itu bersih, nggak ada cikal bakal jerawatnya, biasanya dia nggak purging. Berakhirnya proses purging itu ditandain dengan semakin banyaknya jerawat yang mengering daripada jerawat yang tumbuh. Nah, waktu itu aku mulai merasakan kalau purgingku tuh sudah selesai di bulan ke-6. Kemudian di bulan ke-7, 8, 9 itu aku bersihin bekasnya. Tapi selama proses purging itu aku gila sih, mati-matian aku dikatain orang sana sini. Di saat-saat paling berat tuh waktu purging sih menurutku, karena muka aku bisa dikatakan parah banget waktu itu. Jadi ketika aku ngobrol sama orang lain ngerasa nggak nyaman, karena dia bukannya perhatiin aku ngomong, tapi dia lebih perhatiin jerawat aku satu persatu gitu. Diomongin orang juga pernah, dikatain temen, "Ih Tir, kok muka kamu tambah parah banget sih jerawatnya." Waktu itu yang aku lakuin adalah sabar dan tutup telinga rapat-rapat. Aku nggak mau dengerin omongan orang lain, dan aku yakin kalau ini adalah sebuah proses, dan suatu saat nanti aku bakal sembuh. Itu pokoknya keyakinan yang aku pegang hingga aku benar-benar bisa sembuh. Dan kalau kalian tanya sekarang aku masih pakai apa enggak, masih. Jadi aku masih pakai ini. Kalau muncul jerawat, aku totolin ke bagian-bagian jerawat gitu, 2 hari 3 hari kemudian tuh sembuh jerawatnya. Jadi ajaib banget. So gak ada salahnya buat kalian nyoba, tapi aku sarankan buat konsultasi dulu sama dokter loh ya. Please jangan sotoy kayak aku, karena ini demi kesehatan kalian juga. Jadi jangan bandel, oke? Dan setelah aku sembuh, ternyata masalah nggak selesai sampai situ loh teman-teman. Memang sih jerawat aku berhasil sembuh, tapi ada masalah baru, yaitu skin barrier muka aku rusak. Nanti aku akan bikin video part 2 tentang cara mengembalikan skin barrier yang rusak. So stay tune. Kalau biar kalian nggak ketinggalan, silakan subscribe video ini. Nanti aku akan bikin video part 2-nya. Sekian, semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian pejuang jerawat. Pesanku, kalian tetap harus semangat buat nyembuhin jerawat, dan yakinlah suatu saat nanti kalian pasti sembuh, karena ini hanya masalah waktu gitu. Oke, sekian dari aku. Sampai jumpa.